Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis. Sebelumnya, saya Muhammad Gunar Hakim dengan NPM 734240009 dengan rekan saya. Saya, Misila Janati Ramadhani dengan NPM 734240007. Saya Artika Purnamasari dengan NPM 734240005. Baik, kami akan memulai pembahasannya. Pertama, pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan penuh ketidakpastian, setiap langkah dalam merintis atau mengembangkan usaha harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan analisis yang tepat. Adapun setiap keberhasilan suatu pengembangan usaha bisnis akan berpengaruh pada besarnya laba yang didapat. Aspek finansial merupakan salah satu faktor penting dalam suatu proyek bisnis yang dijalankan agar dapat bersaing atau bahkan berkembang. Keberhasilan suatu proyek bisnis akan dipengaruhi oleh ketajaman analisis aspek finansial studi kelayakan. Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga memiliki peran penting bagi berbagai pihak yang terlibat seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai studi kelayakan bisnis menjadi suatu kebutuhan yang mendasar tidak hanya bagi pengusaha pemula, tapi juga bagi praktisi bisnis dan pengambil kebijakan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian studi kelayakan bisnis dan mengapa penting dilakukan sebelum memulai suatu usaha. Kedua, apa saja tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan bisnis dan bagaimana manfaatnya bagi masing-masing pihak. Adapun tujuannya yaitu pertama menjelaskan pengertian dan pentingnya studi kelayakan bisnis, yang kedua menguraikan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan studi kelayakan bisnis secara sistematis, yang ketiga ada mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan bisnis serta manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis yaitu analisis untuk menilai apakah suatu proyek layak dijalankan dan menguntungkan. Dalam arti sempit, fokusnya pada manfaat ekonomi bagi swasta, sedangkan dalam arti luas juga mencakup manfaat sosial bagi pemerintah atau lembaga non-profit. Menurut Kasmir dan Jakpar 2003, studi ini meneliti secara mendalam apakah sebuah usaha layak dijalankan. Studi kelayakan proyek sendiri adalah kegiatan sementara dengan tujuan jelas, sumber daya terbatas, dan jadwal yang ditentukan. Ciri-ciri proyeknya seperti satu, tujuan dan hasil akhir spesifik. Dua, anggaran, waktu, mutu je- dan standar mutu jelas. Ketiga, bersifat sementara. Dan yang keempat, tidak rutin atau berulang. Contoh, membangun pabrik dan produk baru. Selanjutnya, sejarah dan evolusi studi kelayakan bisnis. Tahun 1940 hingga 1950-an, awal munculnya perencanaan bisnis sistematis pasca Perang Dunia II, mulai digunakan alat untuk mengevaluasi kelayakan bisnis. Lalu pada tahun 1960 hingga 1970-an, ilmu manajemen berkembang pesat. Studi kelayakan mulai menggunakan metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Lalu, pada tahun 1980 hingga 1990-an, fokus pada manajemen risiko. Analisis risiko menjadi bagian penting dalam studi kelayakan. Kemudian, tahun 2000 hingga sekarang, integrasi teknologi dan globalisasi. Studi kelayakan memanfaatkan alat digital untuk menjangkau pasar internasional. Untuk manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis, yang pertama, menghindari risiko kerugian, seperti mengidentifikasi potensi kerugian lebih awal, lalu membantu keputusan menunda atau membatalkan usaha yang tidak layak. Yang kedua, memudahkan perencanaan bisnis, seperti menyusun strategi dan program yang efektif dan menentukan arah usaha sebelum bisnis dimulai.
Lalu yang ketiga, mempermudah pelaksanaan bisnis, seperti menilai kebijakan yang menguntungkan dan mendukung realisasi program perusahaan. Yang keempat, mempermudah pengawasan, seperti laporan aspek bisnis memudahkan audit dan evaluasi, dan juga dapat digunakan untuk audit internal dan eksternal. Dan yang terakhir, yang kelima, mempermudah pengendalian, menemukan sumber masalah dengan cepat, dan menyediakan dasar solusi dari studi yang telah dilakukan. Untuk aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis, diantaranya satu, aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi dan budaya, fokus studi kelayakan bisnis adalah analisa dampak pendirian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan didirikannya sebuah perusahaan di suatu lingkungan, apakah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak? Lalu aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan bisnis, dan lain-lain. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek manajemen. Analisa studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti, karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan, aspek manajemen juga mencakup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Lalu aspek yang keempat yaitu aspek keuangan. Berbicara tentang bisnis, tentu tak luput dari modal, sehingga aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib bisnis Anda di masa sekarang dan mendatang. Dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar rencana bisnis matang. Dan aspek yang terakhir, aspek legalitas atau hukum. Aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis adalah legalitas atau hukum ini. Adapun poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan bisnis. Yang ada yang satu, investor menggunakan studi kelayakan untuk menilai layak atau tidaknya menanamkan modal. Hasil yang baik akan menarik minat mereka berinvestasi. Kedua, kreditor atau bank menjadikan studi kelayakan sebagai dasar pemberian pinjaman. Semakin layak bisnisnya, semakin besar peluang mendapat dana. Ketiga, manajemen perusahaan menggunakan laporan untuk mengevaluasi rencana bisnis, menghitung kebutuhan dana, dan sebagai pedoman pelaksanaan proyek. Keempat, pemerintah memakai studi kelayakan sebagai pertimbangan dalam pemberian izin usaha, menilai apakah bisnis yang akan dibangun ramah lingkungan, tidak mengganggu kehidupan sosial, dan memberi manfaat ekonomi bagi sekitar. Dan ada juga tahapan penyusunan studi kelayakan bisnis. Satu, penemuan ide. Menghasilkan bisnis yang potensial sesuai minat bisa dikerjakan secara teknis dan diyakini menguntungkan. Contoh, rental motor, rental komputer. Kedua, tahap penelitian. Mengkaji ide terpilih dengan metode ilmiah, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengetahui kelayakan masing-masing ide. Ketiga, tahap evaluasi. Membandingkan biaya dan manfaat dari masing-masing ide secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan ide yang paling banyak. Empat, tahap pengurutan usulan yang layak. Jika lebih dari satu ide yang layak, disusun berdasarkan skor atau nilai terbaik, lalu dipilih satu yang paling memungkinkan dijalankan. Kelima, tahap rencana pelaksanaan. Membuat rencana kerja di proyek terpilih termasuk pembagian tugas, anggaran, sumber daya, dan kesepian manajemen. Keenam, tahap pelaksanaan. Melaksanakan proyek dan mengoperasikan bisnis secara rutin, dilakukan evaluasi berkala untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi. Hal penting dalam studi kelayakan yang pertama itu ruang lingkup dan cara kerja bisnis. Dan kedua, evaluasi aspek-aspek penting atau pasar, keuangan, hukum, dan lain-lain. Kebutuhan sarana dan sumber daya. Keempat, hasil yang diharapkan. Dan terakhir, dampak positif dan negatif dari proyek bisnis tersebut. Oke.
Tahap-tahap studi kelayakan. 1. Identifikasi. Menemukan peluang investasi yang berpotensi menguntungkan. Kedua, perumusan. Menerjemahkan peluang tersebut ke dalam rencana proyek yang konkret. Ketiga, penilaian, penilaian, menganalisis berbagai aspek penting untuk menilai kelayakan proyek. Keempat, pemilihan, menentukan proyek atau bisnis terbaik berdasarkan hasil penilaian. Kelima, implementasi, melaksanakan proyek sesuai rencana dan anggaran yang ditetapkan. Alat analisis yang digunakan. 1. Peramalan permintaan dan penjualan. Kedua, survei khusus. Ketiga, metode penilaian investasi. Yang keempat, analisis break even point atau BEP. Keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Dan kelima, analisis jabatan dan beban kerja. Contoh studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu minuman kekinian. Perlu analisis tren pasar, target konsumen, dan strategi pemasaran. Karena persaingan tinggi, kunci sukses, inovasi, rasa, dan kemasan menarik. Kedua, properti. Fokus pada lokasi, harga jual, target pasar, dan legalitas. Karena sifatnya kebutuhan pokok, perencanaan harus matang dan berbasis data. Ketiga, pakaian. Menentukan target konsumen dan jenis bahan sangat penting. Pemahaman bahan akan membantu menjelaskan keunggulan produk dan menarik minat beli. Selanjutnya ada kesimpulan. Studi kelayakan bisnis adalah proses penting untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan dari berbagai aspek seperti keuntungan, risiko, dan dampak sosial ekonomi. Studi ini membantu perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan bisnis secara menyeluruh. Manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak seperti pelaku usaha, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Dengan menganalisis aspek ekonomi pasar, manajemen keuangan, dan legalitas, studi kelayakan menjadi panduan strategis dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.